Al-Quran terjemah rata-rata salah mengartikan basmalah. Waspadalah. Mari kita lihat Al-Quranul Karim yang diterjemahkan kemudian dijadikan salah satu aplikasi di dalam HP biasanya. Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Arti dalam Quran terjemah ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lah ini rata-rata kaum muslimin wal muslimat jika mengartikan basmalah ya seperti ini dengan menyebut gitu. Dengan menyebut. Jadi salahnya adalah pada kalimat menyebut. Karena berbeda makna antara dengan nama Allah dengan menyebut nama Allah. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kita maknai perlafaz Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Ar-Rahman di situ pengasih kepada seluruh makhluknya Allah, baik itu yang muslim maupun yang non-muslim, baik yang mukmin maupun yang kafir. Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman, maka seluruh makhluknya Allah dikasih oleh Allah. Dikasih artinya segala permintaannya dikasih. Adakah makhluk Allah yang kafir itu tidak dikasih oleh Allah? Semuanya dikasih. Bahkan orang-orang kafir, apapun permintaannya walaupun dia ini musyrik, sering melakukan kemaksiatan, tetapi biasanya kehidupan duniawinya sukses. Mengapa? Ad-dunya sitnul mu'mini wa jannatul kafiri. Dunia ini adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman, maka seluruh orang kafir dikasih oleh Allah, diberikan semua permintaannya, tetapi kelak di yaumil qiyamah langsung disiksa oleh Allah di dalam neraka. Berbeda dengan sifat Ar-Rahim, yaitu khusus untuk orang-orang yang beriman. Hanya orang beriman sajalah yang disayang oleh Allah. Tidak semua makhluknya Allah disayang, tetapi hanya orang-orang yang beriman kepada Allah lah yang akan disayang oleh Allah. Apakah semua makhluknya Allah disayang oleh Allah? Tidak. Iblis disayang oleh Allah? Tidak. Iblis tidak disayang oleh Allah, tapi apapun permintaan iblis dikasih oleh Allah. Orang-orang kafir dan musyrik tidak disayang oleh Allah, tetapi dikasih oleh Allah. Apapun permintaannya dikasih. Oleh sebab itulah menjadi orang yang mukmin, orang yang beriman, Islam dan iman, hendaklah berusaha yang sungguh-sungguh agar mendapatkan kasih dari Allah SWT dan juga mendapatkan sayang dari Allah. Makanya orang-orang Kristen Katolik itu selalu menggunakan kasih. Kasih itu maksudnya adalah sesuatu yang dikasihi, permintaannya dikasih, diberi. Kasih itu artinya diberi. Kalau disayang beda lagi. Lah yang kita permasalahkan di dalam Quran terjemah ini adalah menggunakan artian menyebut. Jadi kalau mengartikan basmalah tanpa harus kepakai kata menyebut karena maknanya beda. Bismillah dengan nama Allah, begitu aja. Jangan ditambahi menyebut. Dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Sekarang perhatikan di dalam layar video, kita tunjukkan beberapa perbedaan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Cara memberikan makna, Bismillah dengan nama Allah. Tidak boleh dikasih makna menyebut, langsung saja. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah oleh kamu, bacalah oleh engkau, bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu.
Tidak harus diberi makna menyebut, tapi langsung menggunakan makna dengan nama Tuhanmu. Alladzi yang khalaqa, telah menciptakan oleh Dia alladzi. Yang ketiga, sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih, bertasbihlah oleh engkau, bertasbihlah oleh kamu, isma rabbika, pada nama Tuhanmu, al-a'la, yang maha tinggi, yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima dan enam ini ada kata wadhkur, sebutlah. Wadhkur isma rabbika, dan sebutlah oleh engkau isma rabbika, pada nama Tuhanmu. Kalau ini hanya menyebut. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, pada waktu pagi dan pada waktu sore, dalam surat Al-Insan ayat yang ke-25. Kemudian yang keenam, wadhkur isma rabbika, wadhkur, dan sebutlah oleh engkau isma rabbika, pada nama Tuhanmu. Watabattal, dan beribadahlah oleh engkau ilaihi, kepada Dia Tuhanmu, tabtila, dengan benar-benar peribadatan yang sungguh-sungguh. Al-Muzammil ayat yang ke-8. Sekarang perhatikan bedanya makna bismillahi dengan bidzikrismillahi. Yang pertama, bismillahi dengan nama Allah. Yang kedua, bidzikrismillahi dengan menyebut nama Allah. Kira-kira lebih tegas mana? Dengan nama Allah, langsung kita membawa nama Allah. Bismillahi dengan nama Allah, begitu. Langsung kita membawa nama Allah. Berbeda dengan bidzikrismillahi dengan menyebut nama Allah, hanya menyebut nama Allah. Misalnya seorang pemuda jatuh cinta misalnya kepada ceweknya. Dia mengatakan, dengan nama kekasihku. Langsung dia mengatakan, dengan nama kekasihku. Ataukah dia mengatakan, dengan menyebut nama kekasihku. Jadi ini dua hal yang berbeda. Dengan nama kekasihku, ataukah dengan menyebut nama kekasihku. Sekarang marilah kita i'rab lafaz bismillahi. I'rabu bismillahi. Jarun, yaitu yang mengejarkan, wa majrurun, dan yaitu yang dijarkan. Yang mengejarkan adalah huruf ba, wa majrurun, dan yang dijarkan adalah lafaz ismi. Muta'allaqun, yaitu yang digantungkan, bimahdhufin, dengan yang dibuang. Lafaz yang dibuang, yuqaddaru, yang diperkirakan terhadap dia mahdhuf, bihasabil fi'li, dengan pertimbangannya fi'il atau kata kerja, alladzi yang summiya, dinamai terhadap dia alladzi qablahu, di dalam sebelumnya. Kal qiraati, seperti lafaz qiraah, wal kitabati, dan seperti lafaz kitabah, wal qiyami, dan seperti lafaz qiyam, wal julusi, dan seperti lafaz julus, wal akli, dan seperti lafaz al aklu, wasyurbi, dan seperti lafaz surbi, wal wudu'i, dan seperti lafaz wudu', wal ghusli, dan seperti lafaz ghusl, wa sholati, dan seperti lafaz sholat, wa naumi, dan seperti lafaz naum, wal jima'i, dan seperti lafaz jima', wa ghairi dzalika, dan yang selain itu. Fa yusannu ibtida'u kulli amalin sholihin, maka disunahkan terhadap mengawali setiap perbuatan atau amal yang solih, bismillahi, dengan membaca bismillah, tabarrukan, karena mengharap barokah, wasti'anatan, dan mengharap pertolongan, alal itsmami, atas kesempurnaan semua perbuatan atau amal itu, wa taqabbuli, dan atas diterimanya semua amal soleh itu. Jadi maknanya begini loh, kalau kita ingin membaca tulisan, baca Quran dan seterusnya, kita disunahkan bismillah, dengan nama Allah saya membaca. Kita mau menulis, disunahkan bismillahi, dengan nama Allah saya menulis. Kita mau berdiri, disunahkan bismillahi, dengan nama Allah saya berdiri. Dengan nama Allah saya duduk, dengan nama Allah saya makan, dengan nama Allah saya minum. Dengan nama Allah, begitu ya. Bukan dengan menyebut, tetapi langsung kita membawa nama Allah. Dengan nama Allah saya duduk, dengan nama Allah saya melakukan ini dan itu, begitu loh maknanya. Tanpa harus dikasih makna menyebut, ya. Jadi inilah yang menjadikan persoalan. Karena kalau hanya menyebut,
Tidak membawa-bawa, hanya menyebut saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.